Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Saya tidak akan cerita panjang lebar karena udah 10:30 saja ini ya. Ibu-ibu sekalian, tapi ada hal yang kepengen saya bahas sama ibu-ibu nih ya, penting, terkait sama hari-hari kita sekarang ini nih, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Allah tuh Bu, kalau tanggal dari mulai sebelum tanggal 1 deh, itu orang-orang pada mulai berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Yang enggak berangkat ke Mekah sekalipun, ya, di hari-hari ini nih, dari mulai tanggal 1, itu yang mau beli kurban dari tanggal-tanggal itu. Dari tanggal 1 tuh yang mau kurban, walaupun belum kebeli kambingnya, tapi udah berencana buat kurban. Walaupun belum beli sapinya, tapi udah berencana buat kurban. Dari sejak tanggal 1 sampai dengan kurbannya dipotong, sudah nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ngilangin darah. Maksudnya donor darah, begitu ya, nggak boleh donor darah. Ibu-ibu sekalian, pokoknya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, atau bahkan sampai dengan hari tasyrik tanggal 13, itu kita diminta untuk mengingat orang-orang ini, mengingat kejadian-kejadian ini. Kemudian tanggal 8 kita disunahkan buat puasa tarwiyah. Kemudian tanggal 9 kita disunahkan buat puasa Arafah. Apalagi yang ada di sana di Mekah untuk wukuf di Arafah. Kata Nabi Muhammad, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Yang nggak dapat Arafah berarti nggak dapat haji. Habis itu tanggal 10-nya nanti yang ada di sana mesti mabit di Mina, mesti lempar jumroh, tawaf, sa'i. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan kita pun juga yang enggak ikutan ada di Mekah. Saya yakin nih yang di sini nih nggak ada di Mekah. Kalau ada di Mekah udah berangkat ya Bu ya. Maksudnya nggak haji nih, saya yakin yang ada di sini nih nggak yang pada berangkat haji. Atau mungkin ada yang baru mau berangkat? Enggak ya, udah berangkat semua ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kita pun yang nggak ada di Mekah pada hari-hari Idul Adha, kita diminta buat kurban atau sekurangnya menerima daging kurban. Sekurangnya hari-hari Idul Adha dan 3 hari tasyriknya, sekurangnya kita nggak boleh puasa disuruh makan daging kurban, kan begitu? Ini Bu, bukan asal sekedar ritual. Nih, ini bukan asal sekedar ritual, Bu ya, bukan asal sekedar yuk yang berangkat tawaf, sa'i, lempar batu, ngambil batunya di Muzdalifah 3 hari nginep di Mina. Enggak hanya sekedar ritual. Ini era Mael banyak banget tuh di situ. Jadi kayak takut-takut salah saya nyebutnya. Ibu-ibu sekalian, dan kita pun yang ada di sini, bukan hanya sekedar kita kurban kemudian nerima daging kurban, jadi panitia kurban atau ikut-ikutan nontonin kurban gitu ya. Biasanya tuh nanti nih tanggal-tanggal 10, 11, 12, 13 itu ibu-ibu akan sibuk ngeliat Instagram atau TikTok, ngeliat sapi atau kambing yang kabur waktu disembelih.
Lucu-lucu tuh biasanya tuh. Bukan hanya sekedar ritual ibu-ibu sekalian, bukan. Allah menginginkan kita lebih daripada itu. Menginginkan kita belajar lebih daripada itu semuanya. Tentang sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Apa itu? Antara pengorbanan dan cinta. Antara cinta dan pengorbanan. Kamu diminta sama Allah untuk belajar hal besar ini. Kamu diminta Allah untuk dalam hari-hari ini ingetin kisahnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia agung, belajar kamu kata Allah. Seolah-olah dalam hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk belajar dari cara hidupnya Nabi Ibrahim, belajar dari cara hidupnya Nabi Allah Ismail, belajar dari cara hidupnya Siti Sarah, belajar dari cara hidupnya Siti Hajar. Kita diminta dalam hari-hari ini untuk banyak mengingat kisah hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berkaca, untuk bercermin. Adakah saya menjalani kehidupan sudah seperti cara hamba-hamba tercinta menjalani kehidupan? Sekali lagi saya nggak akan cerita panjang karena waktunya nggak keburu. Saya hanya ingin menyampaikannya dalam beberapa kalimat yang ibu-ibu pastinya udah pada tahu semuanya ceritanya kan. Bu, ini kayak istilah film, review film ini ya. Ringkasan cerita aja. Oh, istilah buku tuh ada ringkasan cerita, sinopsis dari sebuah buku. Kisahnya itu, Bu, adalah kisah tentang seorang nabinya Allah SWT, yaitu adalah Nabi Allah Ibrahim yang menikah dengan seorang perempuan bangsawan. Dua-duanya sama-sama bernasab mulia, namun nikah lama tidak diberi anak oleh Allah SWT. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menikah dengan mantan budaknya. Budaknya siapa? Budaknya Siti Sarah. Dari ini aja antara pengorbanan dan cinta, bukan? Bu, suaminya poligami sama mantan budaknya. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, nggak sampai di situ Allah menguji hamba-hambanya. Nikah yang kedua ini, Bu, Siti Hajar langsung hamil. 9 bulan kemudian lahir anak, Bu, bukan main-main, laki-laki pula. Kenapa Ustazah laki-laki? Nabi Allah Ibrahim, Bu, berharap agar beliau kalau punya anak soleh jadi nabi. Ibu-ibu sekalian, sebab lowongan jadi nabi masih terbuka zaman itu, Bu. Kalau sekarang udah tutup ya, Bu ya. Khataman Nabiyyin, baginda kita Nabi Muhammad, penutup para nabi. Nabi Ibrahim berharap pengen punya anak yang soleh. Anak paling soleh jadi nabi, ibu-ibu sekalian. Dan nabi kan gak ada yang perempuan, makanya saya bilang anaknya pun lahir laki-laki pula, subhanallah. Ibu-ibu sekalian, tapi Allah ketika lihat nih ya, Siti Hajar, Siti Sarah diuji Allah antara cinta kepada Nabi Allah Ibrahim dengan pengorbanan ketika Nabi Allah Ibrahim
menikahi mantan budaknya. Dari sisi Nabi Allah Ibrahim, Bu, Nabi Ibrahim diuji, nikah lama dan penuh cinta dengan Siti Sarah, tidak juga dikaruniai anak. Cintanya diuji ketika Allah perintahkan untuk menikahi Siti Hajar, dan lebih diuji lagi ketika Siti Hajar sesudah itu langsung hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki. Nabi Allah Ibrahim cintanya luar biasa kepada Nabi Allah Ismail. Datanglah ujian Allah Subhanahu wa taala berupa Ibrahim, bawa istri dan anakmu pergi. Harus terpisah antara cinta kepada Hajar, ibu bagi anaknya Ismail, dan terutamanya lagi adalah cinta kepada Nabi Allah Ismail, dan pengorbanan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bawa pergi, Bu, sampai di lembah. Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Katanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, aku telah tempatkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada satupun pohon tumbuh di sana. Tidak ada satupun tumbuhan tumbuh di sana. Kaktus aja nggak ada, Bu. Tauge kagak tumbuh, Bu. Subhanallah, artinya apa? Tidak ada setetes pun air. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Masya Allah, antara cinta dan pengorbanan. Kamu cinta Ibrahim sama istri dan anakmu ini, sama anakmu dan ibu dari anakmu. Tinggalkan dia di lembah yang tak ada satupun tumbuhan di sana. Ibu-ibu sekalian, sampai kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya. Kabarnya ada yang bilang 7 tahun, Bu, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 11 tahun. Ibu-ibu sekalian, kebayang nggak? Nggak bisa tahu kabar. Zaman itu belum ada Instagram. Zaman itu belum ada telepon buat cari kabar istri dan anaknya hidup apa nggak hidup. Ibu-ibu sekalian, ketika balik Nabi Allah Ibrahim dan mendapati istri dan anaknya telah tumbuh dengan baik di tempat tersebut, hidup dengan mapan di tempat tersebut, kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim yang kabarnya waktu itu belum juga dikaruniai Ishak. Belum juga dikaruniai Ishak dari Siti Sarah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hatinya kembali terpaut kepada Nabi Allah Ismail. Hatinya kembali jatuh cinta kepada Nabi Allah Ismail, sehingga Allah pun kembali mengujinya. Mimpi nyembelih, mimpi nyembelih, mimpi nyembelih 3 malam berturut-turut. Dan Nabi Allah Ibrahim faham menyembelih dalam mimpi artinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu sekalian, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, di hari-hari yang kayak ginian nih, Nabi Ibrahim kemudian di hari Idul Adha itu dia bawa anaknya sesudah dia bicara kepada ibundanya, yaitu Hajar, untuk menyembelih anaknya. Bu, antara cinta dan pengorbanan. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, dari sisinya Nabi Allah Ibrahim, kayak Nabi Ibrahim tuh bisa bilang, ya Allah, nggak boleh apa saya sama orang, ya Allah, nggak boleh apa saya cinta sama orang, ya Allah. Habis yang kau pisahkan bertahun-tahun, kini ketika aku kembali bersama dengannya, engkau pun memerintahkanku untuk menyembelih dia, ya Allah. Dan Bu, Nabi Allah Ibrahim waktu itu belum dikasih ending cerita, belum dikasih tahu, tenang Ibrahim, ntar nanti digantiin.
Nggak gitu, nggak gitu. Nabi Allah Ibrahim fahamnya disembelih, ya mati bu. Kan begitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana kepada hamba-hamba yang dicinta Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada mereka. Ibu-ibu saudaraku sekalian, itu dari sisinya Nabi Allah Ibrahim sampai harus dengan tangannya sendiri beliau menyembelih anaknya. Bu, dari sisinya Hajar, ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, dia cinta kepada Siti Sarah, mencintai majikannya, hormat, sayang, cinta. Tapi apalah cinta tersebut ketika Allah memerintahkannya, wahai Hajar, kamu harus menikah dengan suami dari majikanmu itu. Menikah Siti Hajar, langsung hamil pula, punya anak. Senang Siti Hajar sebagai seorang perempuan memberikan anak kepada suaminya. Ibu-ibu sekalian, tapi ujian masih tetap berlangsung. Masih bagian-bagian terberatnya belum datang dalam hidupmu Hajar. Ia dibawa oleh suaminya bersama dengan anak bayinya, tinggal di gurun pasir, di bebukitan tandus kering kota Mekkah. Di saat yang bahkan persediaan makanan mereka habis, persediaan air mereka menipis. Cinta kepada Ibrahim, cinta kepada Allah. Namun bagaimana kamu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu, wahai Hajar, tinggallah di tempat ini kamu dan anakmu tanpa apapun. Tanpa apapun, tanpa siapapun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk Siti Hajar air Zam-Zam. Sesudah sa'i dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, sofa ke marwah 7 kali berturut-turut. Ibu-ibu sekalian, balik suaminya. Kemudian sesudah bertahun-tahun, dan bu, tiba Hajar satu pagi dibilangin, Hajar, saya diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kita. Kayak apa tuh bu? Kebayang. Ibu-ibu sekalian, ini dari POV-nya Siti Hajar. Belum lagi dari Nabi Allah Ismail. Ismail bayi ditinggal sama bapaknya, nggak pernah kenal bapaknya, lebih daripada Bang Toyib. Bu, tapi masalahnya kan, Ismail ini adalah anak dari seorang perempuan solehah yang memahami satu makna penting dalam kehidupan, antara cinta dan pengorbanan. Karenanya subhanallah, ketika bapaknya kembali dan mereka bersama-sama dalam penuh kasih sayang, dalam penuh cinta, tiba-tiba bapaknya bilang, wahai Ismail, ra'aitu anni adbahuka fandur madza tara. Aku bermimpi diperintah Allah untuk menyembelihmu. Nak, bagaimana pendapatmu? Digorok bu sama bapaknya. Ibu kebayang apa jawab Nabi Allah Ismail? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, jika engkau memang diperintahkan, kerjakan ya, jangan ragu, jangan bimbang. Saya hanya akan menjadi seorang hamba yang semoga dapat bersabar terhadap segala ujian. Bu, sabar nggak dikasih HP, bukan. Sabar nggak dikasih duit jajan, bukan. Sabar disembelih
boleh sama bapaknya. Jenis kesabaran macam apa ini? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, di hari-hari ini kamu sedang diminta untuk berkaca dari kisah indah ini tentang, wahai hambaku, kamu boleh mencintai apapun dan siapapun di atas muka bumi ini, tapi ingat, apapun dan siapapun, ketika aku bertentangan denganmu, cintamu kepadaku harus lebih besar lagi. Kamu boleh mencintai apapun dan siapapun, tapi cintamu padaku harus lebih besar lagi. Ketika aku memintamu untuk memberikan apa yang kamu cintai tersebut, maka berikanlah, persembahkanlah, korbankanlah. Kamu cinta hartamu, tapi ketika aku memintamu untuk bersedekah, untuk berzakat, keluarkanlah tanpa ragu, tanpa hitung-hitungan. Kamu cintai suamimu, keluargamu, tapi ketika aku mengambil ia kembali darimu, maka cintamu padaku harus lebih besar daripada apapun itu. Kamu boleh cintai suamimu, tapi cintamu padaku harus lebih besar daripada itu. Kamu boleh cintai anakmu, tapi ketika aku renggut paksa dari sisimu, ia sakit, kemudian semakin parah sakitnya hingga kemudian ia meninggal dunia, maka cintamu padaku harus lebih besar daripada itu. Kamu cintai bahkan anggota tubuhmu, namun ketika aku mengambil kesehatan dari anggota tubuhmu, cintamu padaku harus lebih besar daripada itu semuanya. Itulah pelajaran besar yang Allah inginkan untuk kita memilikinya. Hatimu harus selalu bisa berkata, jika memang kita diperintahkan, laksanakanlah. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita harus selalu bisa berkata hal semacam itu untuk hati kita. Wahai diri, wahai hati, jika memang kita diperintahkan, laksanakan. Jika memang ini sudah ketetapan Allah, maka relakanlah, ikhlaskanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mari kita belajar untuk menjadi hambanya yang sabar. Bersabarlah. Belajar dari yang kecil. Bangun malam, ngantuk, kamu harus bisa berkata pada hatimu, wahai hati, Allah perintahkan kita buat bangun, buat sholat tahajud. Wahai hati, mari sabar. Tinggalkan kantukmu, mulailah bangun wudu, sholatlah tahajud, angkatlah tanganmu dan berdoa. Itu adalah saat-saat munajat paling indah antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, kadzab manidda'a mahabbati idza jannahu lail nama anni. Kata Allah Subhanahu wa taala, dasar pembohong,
Siapa ya Allah? Dasar pembohong, kata Allah. Bu, saya dikatain pembohong sama orang aja saya nggak demen. Betul nggak? Kamu kalau misalnya ada suami, kamu bilang, kamu lihat gak duit di saku baju saya? Saku baju yang mana? Tahu-tahu suami lihat, no dia no duitnya no. Dasar pembohong. Misalnya, gimana rasa hati kamu? Panas banget. Sembarangan aja pembohong. Saya kan baru tanya, saku yang mana? Kamu pikir saya kepengen apa sama duit kamu itu yang gak seberapa itu? Panas kita dikatain. Saudariku sekalian, dengerin kata Allah, kadzab manidda mahabbati idza jannahul lail namani. Dasar pembohong, kata Allah. Siapa ya Allah? Yang ngaku-ngaku cinta padaku, tapi jelang-jelang subuh, waktu malam semakin gelap, dia tidak bangun untuk berdua-duaan denganku. Bohong. Ngaku-ngakunya cinta sama aku, tapi aku ditinggalinnya tidur. Dia memang barangkali cinta padaku, tapi ternyata lebih cinta pada tidurnya. Dasar pembohong. Ya Allah. Ada yang pembohong di sini? Yuk. Di hari-hari ini kita berkaca. Ya ampun, uban udah mulai tumbuh. Nggak istiqomah tahajud juga, kapan istiqomahnya? Betul Bu, yang disunahkan Senin Kemis itu puasa, bukan tahajud. Yang disunahkan 3 hari puasa dalam sebulan itu puasa, bukan tahajud. Nah kenapa ibu tahajud hari ini seminggu libur? Yuk, belajar sabar. Belajar untuk bisa mengorbankan yang kita cintai kepada Allah, karena cinta kita kepadanya lebih besar daripada cinta kita terhadap apapun. Sabar mengerjakan taat. Karena Bu, semua ketaatan memang perlu kesabaran. Kita ibadah nih Bu, belum jadi kayak wali. Ibadahnya wali tuh hobi. Kalau ibu kan hobinya baru shopping. Bu ya, ibu hobinya baru halan-halan. Apalagi kalau pakai tiket pesawat, apalagi kalau pakai paspor, apalagi kalau jalan-jalannya pakai visa. Ibu, ibu hobinya baru sebatas itu. Ibadah Bu belum jadi hobi buat kita. Buat kita. Ustazah, emang kita-kita doang yang kayak begitu? Enggak, saya juga. Saya juga. Ibadah belum jadi hobi. Bu, kita nih ya Bu ya, tahajud ngantuk, puasa lapar. Betul? Semuanya masih menyiksa kita daripada memberikan kesenangan dalam hidup kita. Sholat apa? Capek. Baca Quran yang rencana 1 juz akhirnya cuma jadi 1 lembar. Siapa yang begitu?
kita nih. Ibadah belum jadi hiburan buat kita. Ibadah belum jadi hiburan, belum jadi kesenangan buat kita. Ibu-ibu sekalian, padahal guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika ditanya tentang sholat khusyuk, beliau mengatakan awaluha taklif wa akhiruha ta'lif. Awalnya perjuangan, nanti lama-lama jadi kesenangan. Dan sampai sekarang Bu, saya belum ngerti rasanya sholat jadi kesenangan, masih jadi perjuangan. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, para wali-walinya Allah SWT, ibadah udah jadi kesenangan buat mereka. Katanya baginda kita Sayyiduna Muhammad, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hobi saya dalam hidup adalah sholat. Dijadikan kesenangan saya, penghibur hati saya, pelipur duka saya adalah sholat. Katanya Nabi Muhammad, seperti yang diriwayatkan para sahabat, kana idza fazahu amrun ala dailas salah. Nabi kalau dengar kabar yang mengguncang hati beliau segera menuju sholat. Seraya mengatakan, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Yuk kita sampai, yuk kita rileks. Kapan nih azan Bilal? Kapan nih azan Bilal? Yuk kita sholat Bilal. Kapan sini azannya? Kesenangan dalam hidup. Kita ibu-ibu sekalian belum tahu caranya ibadah yang kesenangan. Sekurangnya kita kerjakan ibadah kita dengan penuh kesabaran. Yang sabar ngerjain ibadah. Sholat yang sabar, biar sholatnya gak buru-buru. Ada tuh yang sholatnya kayak capung cebok. Saya pernah lihat Bu capung cebok Bu. Dulu abah saya tuh suka bilang, ya ampun nak, sholat buru-buru banget kayak capung cebok, katanya gitu. Saya penasaran Bu, kapan-kapan saya liatin capung kalau cebok. Ternyata emang secepat itu Bu, gitu udah. Jangan sampai kita sholat kayak begitu modelnya, buru-buru banget. Ampe tuh ya Bu ya, ampe malaikat aja yang nyatetnya kali baca apaan sih nih? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan itu? Ada yang sholatnya kayak begitu? Mana orangnya? Yuk, kita boleh cinta sama waktu kita, kesenangan kita, badan kita, perut kita. Kita sayang, kita cinta sama perut kita, sampai selalu kita isi setiap kali kosong. Tapi kalau waktunya Allah SWT bilang puasa, maka kita pun melaparkan diri kita karena Allah. Seraya mengatakan, ketika perut kita keroncongan, kita bilang aku cinta padamu. Tapi cintaku pada Allah lebih besar daripada sekedar cintaku padamu. Maka bersabarlah wahai perutku, aku akan mengisimu ketika maghrib nanti tiba. Kan begitu? Ketika kita bangun di waktu malam dan kita ngantuk setengah mati, kita sampaikan kepada hati kita, wahai tidur, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku tahu kamu pengen tidur. Aku cinta padamu. Tapi cintaku kepada Allah seharusnya lebih besar lagi. Karenanya ku tinggalkan dirimu, nanti kita ketemu lagi kalau udah waktunya tidur. Kan begitu? Ya, ini termasuk yang ngantuk-ngantuk di majelis nih.
Ayo yang ngantuk di majelis, bilangin nama dirinya. Hai diri, aku tahu kamu ngantuk, tapi waktu kita buat ngaji, buat dengerin kajian. Emang nggak tahu kenapa tuh Bu tuh. Saya sendiri juga curiga. Adik saya bilang, Kak, suara kakak tuh kayak ada obat insomnia-nya gitu. Saya kalau lagi nggak bisa tidur Kak, saya dengerin suara Kak Imah. Ya ampun, ya ampun. Ibu-ibu saya sekalian, tapi saya nggak segitunya kok Bu. Saya kalau mau tidur nggak dengerin suara saya sendiri. Saya kalau dengerin suara saya sendiri malah sumpek saya dengernya. Saya bilang, itu kenapa kok ngomong begitu ya, astagfirullah. Saudaraku sekalian saya muliakan, cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kita kepada kesenangan-kesenangan dalam kehidupan. Insya. Yang kedua, sabar itu ada 3 soalnya Bu. Pengorbanan itu ada 3. Pengorbanan ada 3. Kesabaran dalam berkorban ada 3 hal. 1, dalam melaksanakan taat kita harus mengorbankan kesenangan-kesenangan kita. Yang kedua, sabar dalam ninggal dosa. Sabar dalam ninggal dosa. Ibu-ibu sekalian, suamimu marah. Saya tahu kepengennya hati kamu, emang dia doang yang bisa marah. Emang dia doang yang bisa ngomel. Emang dia aja yang punya mulut. Dia gak tahu mulut saya lebih tajam daripada mulut dia. Kan begitu? Udah jujur aja Bu. Ibu kalau kesel sama anak, ibu pengennya apa coba? Pengennya nyubit. Pengennya kan marah-marah sama dia Bu ya. Ibu omelin, ibu marahin gitu kan. Atau itu tadi lebih keji lagi, ibu cubit, ibu jewer, ibu pukul anak ibu. Tapi kan Allah minta kamu buat bersabar meninggalkan dosa. Emang dosa ya Ustazah? Lah kamu pikir emang marah sama anak dosa Ustazah? Emang nyubit anak dosa? Kamu pikir enggak? Dosa itu Bu. Kamu marah-marah sama suami gitu, emang kamu pikir enggak dosa? Dosa itu Bu. Dosa itu. Ya kan, tapi dia duluan Ustazah yang ngerjain dosa. Jadi maksud kamu mau lomba-lombaan bikin banyak dosa gitu? Ya kalau dia mau dosa biarin aja, Ibu ya. Tapi kamu jangan. Emang kalau ada orang kamu lihat kejebur sumur kamu ngiri juga? Wah, suami saya kejebur sumur. Emang dia doang yang bisa? Saya juga dong. Kan enggak gitu. Jadi ibu-ibu belajar sabar ninggal dosa. Kalau ada suami kamu yang kepengen marah, biarin dia aja, kamu jangan. Kalau ada anak bikin salah, bikin kamu kepengen marah, kepengen mukul, pengen jewer, sampaikan sama hatimu, wahai hati, aku tahu kamu pengen marah, tapi Allah menginginkanmu untuk menahan amarah. Maka tinggalkan marahmu karena Allah. Tinggalkan marahmu karena Allah. Kita diperintah Allah buat menahan amarah. Faf'al ya abatif al matu'mar, wahai diri
kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu buka HP, scroll, kemudian kamu lihat ada artis ngapain gitu, kemudian kamu pun jadi kepengen buat komentar julid. Ayo nih, Allah, dia nggak tahu ini siapa gua. Kemudian kamu pun komentar pedas terhadap seseorang di luaran sana. Bu, kamu pikir nggak dihisab? Dia nggak tahu kok ustazah siapa saya, tapi Allah tahu. Tapi malaikat raqib atid yang menulis perbuatanmu tahu apapun yang kamu kerjakan. Tahan diri, ucapkan pada hatimu, ya abatif al matu'mar, wahai diriku, kerjakan yang Allah perintahkan. Apa katanya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala minta kita, kata Allah, menindak tegas, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang berkata buruk, yang komentar buruk, atau yang bergunjing. Orang ngomong bisik-bisik belakang ataupun yang ngomong secara langsung ngata-ngatain orang, celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah minta kamu untuk jagain diri kamu. Jangan suka komentar-komentar buruk sama orang, baik di hadapan orang tersebut ataupun di belakang orang tersebut. Kerjakan. Ibu-ibu sekalian, kita nggak bisa mengendalikan mulut orang lain, tapi kita bisa mengendalikan mulut kita sendiri. Dan Bu, kalau bukan mulut kamu yang kamu kendalikan, mulut siapa lagi yang bisa kamu kendalikan? Kita harus menang, kayak Nabi Allah Ibrahim yang menang, kayak Nabi Allah Ismail yang menang, kayak Siti Hajar dan Siti Sarah yang menang. Bu, Siti Sarah menang pada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepadanya Ishak. Nabi Allah Ibrahim menang hingga Allah Subhanahu wa taala gantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Allah Ismail menang hingga akhirnya Allah menggantikan nyawa beliau dengan seekor domba. Dan Bu Siti Hajar menang hingga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkannya dengan sumur Zam-Zam. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, para pemenang-pemenang kehidupan, menang mereka menjalankan perintah Allah, menang mereka menghadapi godaan-godaan dalam kehidupan. Makanya kenapa ada lempar jumroh, Bu, itu di zamannya Nabi Allah Ibrahim, di zamannya Siti Hajar, di zamannya Nabi Allah Ismail ngelempar setan. Sekarang sih Bu, ketika lempar batu itu di tempatnya tuh Ibu ya, itu hanya simbolis, bukan berarti beneran lempar setan. Makanya nih yang manasik juga mesti dikasih tahu nih, yang suka ngasih manasik gitu kan, jangan dibilangin kalau kalian lempar jumroh itu kalian hakikatnya sedang melempar setan. Makanya saya liatin orang Indonesia Bu, kok lempar jumroh pada pakai dendam. Lemparnya bukan cuma pakai batu, tapi pakai dendam. Makanya Bu, saya liatin tuh pas lagi sepi, betulannya pas lagi sepi, saya longok itu tempatnya batu, isinya bukan cuma batu Bu, bakyak. Orang mana yang lempar bakyak kalau bukan orang Indonesia? Menurutmu nih, iya kan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, banyak banget saya liatin sendal jepit Swallow pula mereknya.
Kalau bukan orang Indonesia kira-kira siapa itu, Bu? Ya kan? Kayaknya tuh orang Kramat Jati tuh. Orang Citayam tuh kayaknya tuh, orang Jonggol tuh. Gara-gara ustadznya bilang lemparin setan katanya. Di dia nih setannya, gara-gara dia nih laki gua digodain sama pelakor lah. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang tahan sama godaan ketika setan ngajakin kamu berbuat dosa, sabarin hati, sabarin diri. Buat adik-adik nih, Ustazah umur 25, belum terbit juga hilalnya jodoh Ustazah. Kenapa? Hilal jodoh saya belum terbit juga Ustazah. Saya tungguin hilal jodoh saya. Datang lagi hilal Ramadan, datang lagi hilal Dzulhijjah. Hilal jodoh saya kagak datang juga dah Ustazah. Lewatin berapa kali purnama. Terus gimana? Saya pacaran aja ya Ustazah. Jangan. Tinggalin dosa. Tinggalkan dosa. Ingat, pacaran itu dosa. Dan dosa tidak mendekatkanmu kepada jodohmu. Dosa hanya mendekatkanmu kepada neraka dirimu sendiri. Ingat itu. Jadi buat adik-adik yang terus mikir, Ustazah, sampai kapan saya harus bersabar? Teman-teman saya udah pada nggendong 2 anak Ustazah. Jodoh saya belum datang juga. Gak pernah ada yang naksir diri saya Ustazah. Gak ada yang tertarik buat melamar saya Ustazah. Dek, yang sabar. Disautin. Masalahnya disautinnya emak-emak. Yang sabar. Dalam meninggal dosa. Nabi Ismail digodain sama setan. Ismail, bapak macam apa yang kamu punya tuh Ismail? Udahlah dia ninggalin kamu bertahun. Sekarang pas giliran ketemu kamu disembelih. Ismail yakin? Kamu mau? Yakin Ismail? Mikir lagi deh, emang kamu punya berapa nyawa? Kamu kan bukan kayak game yang punya cadangan nyawa. Kamu yakin Ismail? Nggak mau protes saja sama bapak kamu. Ma Ismail diambil batu, dilempar bu. Ikhsa ya lain, pergilah kamu wahai terkutuk. Shhh. Langsung mengempis, langsung habis, langsung sirna. Siti Hajarnya, Hajar. Suami macam apa Ibrahim itu Hajar? Udahlah dia ninggalin kamu berapa tahun gak dinafkahin Hajar, gak dinafkahin. Dia gak ngerjain kewajibannya sama kamu, air barang setetes kagak ditinggalin. Sekarang giliran kamu udah bertahan hidup, tiba-tiba kamu, anak kamu mau diambil pula, mau disembelih sama dia. Kamu gak tahanin aja tuh anak kamu tuh Hajar, tahanin dong. Dia gak ikut-ikutan hamil, dia gak ikut-ikutan ngelahirin separuh nyawa. Emangnya dia pikir itu anak dia? Anak kamu Hajar, anak kamu Hajar. Ayo dah Hajar, hajar dia Hajar. Bu, apa yang dilakukan Siti Hajar? Diambil batu, dilempar sama Hajar. Ihsya ya lain, mampus kamu.
Wahai yang terkutuk, Bu, kempes lagi, Bu. Subhanallah. Hingga kemudian datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kamu nih melaksanakan Tuhan yang gak punya sayang sama kamu. Masa tega-teganya dia berbuat ini kepadamu, hai Ibrahim? Protes dong Ibrahim sama Allah. Ya Allah, kenapa kok saya disuruh nyembelih anak saya? Perintah macam apa ini ya Allah? Sesudah engkau memerintahkan saya untuk meninggalkan anak saya di tempat ini, sekarang dengan tangan saya sendiri saya harus menyembelih dia. Ya Allah, perintah macam apa dirimu ini ya Allah? Bu, ini nak setan, Bu. Dulu godain Nabi Ibrahim, dulu godain Siti Hajar, dulu godain Nabi Allah Ismail, sampai sekarang, Bu, terus godain kita, Bu. Cuman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Siti Hajar, semuanya menang. Masalahnya kamu. Oh ya. Begitu digodain sama setan, iya juga sih. Baru mau bangun malam, katanya setan ngantuk. Oh nih, capek kan kamu tadi malam? Oh banget, bener banget. Udah lah, masih ada besok malam. Iya banget, bener banget ah. Kita langsung sami'na wa ata'na, bukan sama perintah Allah tapi sama godaan. Siapa yang kayak begitu? Saya. Yuk belajar jadi orang-orang yang menang. Nabi Allah Ibrahim langsung lemparkan batu ke arah sana, hingga kemudian kempislah semuanya. Mereka pun menjadi pemenang kehidupan. Yang terakhir, pengorbanan ini kan. Satu, melaksanakan perintah Allah. Kita mesti sabar, mesti pinter-pinter mengorbankan kesenangan kita. Yang kedua, meninggalkan dosa. Kita mesti pinter-pinter menahan kesenangan kita untuk meninggalkan dosa demi dosa. Tahanin godaan-godaan setan. Jadilah orang-orang yang menang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan ikut langkah-langkahnya setan. Yang terakhir, kita mesti jadi orang-orang yang bisa sabar, yang bisa kuat ketika kita melaksanakan ujian Allah dalam kehidupan. Yang lagi sakit, yang sabar. Yang lagi diuji dengan ditinggal meninggal oleh orang-orang yang dia cintai, yang sabar. Yang lagi diuji dengan hati orang-orang yang tercinta sedang berpaling darimu. Suami yang lagi naksir janda belakang rumah. Anak yang sedang sibuk-sibuk sendiri sama urusannya. Kamu mintain tolong, enggak pada bersegera mendatangi panggilanmu. Yang sabar, yang menang menghadapi ujian. Yang lagi diuji dengan kemiskinan, yang sabar. Yang sedang diuji dengan rasa sakit, yang sabar. Yang sedang diuji dengan penyakit, yang sabar. Yang sedang diuji dengan kesulitan-kesulitan, yang sabar. Yang sedang diuji dengan kebencian orang-orang di sekitar. Ustazah, mertua saya kayak bawaan sebel mulu sama saya, yang sabar. Saudara saya ustazah ngerebutin warisan saya, yang sabar. Jadilah menang. Tenang, nggak ada yang sia-sia. Allah akan menggantikan kesabaranmu dengan kesenangan dari sisinya, sebagaimana Allah menggantikan kesabarannya Hajar dengan sumur Zam-Zam yang terus mengalir sampai dengan hari ini, memberi minum jutaan orang dari zamannya sampai dengan sekarang. Sebagaimana Allah SWT menggantikan Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail dan bahkan Ishak
sebagaimana Siti Sarah telah Allah gantikan kesabarannya dengan Allah karuniakan Ishak yang lahir kemudian dan menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ayah dari para nabinya Allah dari Bani Israel. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, semua digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Allah Ibrahim. Gantinya bukan hanya Nabi Allah Ismail yang tetap hidup, melainkan juga Allah izinkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail membangun Ka'bah, sehingga setiap orang yang tawaf di Ka'bah, baik untuk haji, umrah atau untuk melaksanakan sunnah-sunnah selama mereka berada di Masjidil Haram, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ikut serta dapat pahalanya. Bu, semua Allah gantikan. Kak, Dek, Nak, kesabaranmu semuanya akan berbuah manis pada akhirnya. Percayalah saya. Yang bikin kamu menyesal di kemudian adalah ketidakmampuanmu untuk bersabar. Kalau kamu bisa sabar, semuanya bakal berbuah manis. Yang seringkali jadi penyesalan karena kamu gak sabar. Kamu gak sabar marah-marahin anak mulu. Kamu gak sabar langsung minta cerai sama suami. Kamu gak sabar ngedamprat seorang perempuan. Kamu gak sabar ngelabrak perempuan. Tahu-tahu keliru pula. Astagfirullah. Yang gak sabar itu yang bawa penyesalan. Kamu gak sabar kemudian memutuskan untuk operasi plastik. Ibu ya, padahal plastik sekarang lagi mahal. Ibu-ibu sih sekalian, yang gak sabar ini yang bakalan jadi penyesalan. Makanya jangan jadi seseorang yang kayak begitu. Yuk belajar untuk menjadi hamba-hamba yang menang. Di hari-hari yang mulia ini, yuk banyakin amal ibadah, banyakin amal soleh, banyakin zikir, banyakin puasa, banyakin persiapkan kurbanmu. Kan gitu ya? Persiapkan kurbanmu. Udah tuh, yang bisa kurban sapi, yang gak bisa kurban sapi, kurban kambing. Yang gak bisa kurban kambing, ada yang nyaut ayam, ada yang nyaut kurban perasaan. Ala kulli hal, pokoknya deh kita harus jadi hamba-hamba yang menang terhadap berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan ini, insyaallah. Mudah-mudahan semudah mendengarnya, mudah pula mengamalkannya dalam kehidupan. Tetaplah istiqomah di jalan Allah, tetaplah jadi hamba yang bertakwa di jalan Allah, menuju surga Allah insyaallah. Menuju surga Allah insyaallah. Menuju ridha Allah insyaallah. Menuju rombongan Nabi Muhammad insyaallah. Menuju kebersamaan dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah, menjadi hamba-hamba yang terus-terusan menang menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa dalam hari-hari yang mulia ini, terutamanya pada hari Arafah nanti yang merupakan waktu doa mustajab, jangan lupa sertakan saya dalam doa-doa indahmu, insyaallah. Sebagaimana saya juga akan menyertakanmu dalam doa-doa indahmu. Karena yang berpenyakit ini bukan cuman badan. Kita disebut manusia karena punya badan dan juga punya hati.
Dan yang bisa kena sakit bukan cuman badan kita, Bu. Badan kalau sakit ujungnya cuman mati. Dan mati itu nggak pakai sakit, semua orang juga emang pasti. Orang hidup belum tentu sempat sekolah. Orang hidup belum tentu sempat nikah. Orang hidup belum tentu habis nikah dapat anak. Orang hidup muda belum tentu sampai tua. Tapi yang pasti semua orang hidup pasti merasakan mati. Badan tuh seapa-apanya sakit. Kalau sakit badan ujungnya cuman mati. Dan mati itu keharusan, keniscayaan sebagai seorang manusia. Masalahnya kalau sampai yang sakit bukan badan tapi hati. Bu, Dek, Nak, mau sebut ibu-ibu doang soalnya banyak adik-adiknya nih ntar ngiri. Jadi sekarang nih kayaknya mesti nyebut semua generasi nih. Bu, Dek, Nak, Nek. Ada nenek-nenek juga ya. Hati kalau sakit bahayanya besar. Kenapa gitu? Bisa nggak selamat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ala lisani sayyidina Ibrahim al-Khalil, sesuai dengan lisannya Nabi Allah Khalil, ketika Allah menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, ya Allah, jangan hinakan saya di hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jangan buat saya kecewa di akhirat nanti, ya Allah. Yauma la yanfa' mal. Akhirat, hari orang gak selamat bawa harta. Wala banun, hari orang gak selamat bawa anak. Jadi yang punya anak banyak jangan bangga dulu. Wah, saya mah tenang dah, punya anak 30. Jangan bangga dulu, sebab keselamatanmu tidak tergantung dari itu. Yauma la yanfa' mal wala banun. Lantas yang selamat orang yang datang bawa apa? Illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan bawa hati. Hati yang selamat, hati yang bagus, hati yang pantas, hati yang bercahaya. Pemilik-pemilik hati yang bercahaya inilah yang kelak di hari akhirat akan hidup dalam keadaan nikmat. Kalau kamu kepengen hidupmu senang, kelak di hari akhirat nanti, akan kalau kamu pengen hidup kamu dari sejak di dunia dikaruniai kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terarah, kehidupan yang solehah, pastikan kamu punya modalnya hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kotoran-kotorannya. Selamat dari penyakit-penyakitnya. Selamat dari kegelapan-kegelapannya. Apa kotorannya hati? Kotorannya hati adalah dosa. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza adnabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda fa in istaghfar wa taba musih wa illa. Kata Nabi Muhammad, seseorang apabila mengerjakan dosa maka tertorehlah di
lantai hatinya, di ruang hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dia mohon ampun kembali kepada Allah, dihapus titik hitamnya. Kalau enggak, titik hitam terus ada. Bikin dosa lagi, titik hitam lagi. Bikin dosa lagi, titik hitam lagi, sampai hatinya penuh dengan kotoran-kotorannya, hingga hatinya menjadi gelap, tak lagi bercahaya. Nanti kalau hati udah banyak kotoran-kotorannya, hatinya jadi berpenyakit. Penyakitnya hati apa aja? Banyak. Imamul Haddad dalam kitabnya menyebutkan penyakit-penyakit hati paling berbahaya. Kata beliau, salah satu dari penyakit hati paling berbahaya namanya kibir, kesombongan. Kesombongan ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Lawannya sombong adalah tawadhu. Sombong merasa diri lebih baik daripada orang lain. Saya sih duduk di belakang, tapi nih ya, kalau orang tahu siapa saya, pasti saya bakal didudukin di depan. Sebelahan mau ustazah, kalau perlu dipangku mau ustazah. Nah ini nih, merasa diri lebih baik gitu. Ada orang yang duduk di depan tapi merasa dirinya tidak lebih baik daripada yang duduk di belakang. Nah itu mestinya emang kayak gitu. Yang berbahaya, udahlah dia duduknya di belakang, maju-maju, pengen duduknya paling depan, pakai dorong-dorong orang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada yang ngacung di belakang. Insyaallah. Hati-hati sama sifat namanya kesombongan. Kesombongan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ngelihat orang yang lebih tua, ya ampun tuh orang pasti dosanya udah banyak. Saya dong mudaan, dosa saya nggak segitu banyaknya dibandingkan dengan dia. Ngelihat yang masih muda, ya ampun dia mah sholatnya belum banyak, ibadahnya belum banyak. Saya dong udah berapa kali lewatin Ramadan. Ngerasa diri lebih baik daripada yang muda-muda. Apalagi kalau ditambah saya haji bukan cuman sekali, halo. Jadi panggilannya udah bukan hajjah lagi, tapi merasa diri lebih baik daripada orang lain, entah karena ibadah, entah karena ilmu, apalagi karena harta. Ini paling bahaya nih. Kenapa gitu? Karena sebenarnya kalau ibadah dan ilmu memang merupakan sarana Allah meninggikan derajat seseorang. Orang jadi mulia karena ibadahnya, orang jadi mulia karena hartanya. Segitunya aja kita tidak boleh merasa berbangga, merasa lebih dari orang lain karena ibadah kita ataupun karena ilmu kita. Apalagi kalau disebabkan karena harta yang sejatinya memang bukan merupakan pertanda Allah cinta, Allah memuliakan seorang hamba. Ya ampun tuh orang pada miskin-miskin banget ya, hidup di dunia aja terkutuk. Ya ampun, hina banget sih tuh orang-orang pada buat makan aja susah.
Duh, baru di dunia aja udah ditunjukin ya siapa orang mulia. Maksudnya dia. Dan siapa orang yang hina. Innalillahi. Kalau kamu dengan harta kekayaanmu merasa lebih mulia daripada mereka yang miskin, bisa jadi kalau kamu hidup di zamannya Nabi Musa, kamu akan menganggap Fir'aun lebih mulia daripada Nabi Musa, karena Fir'aun jauh lebih kaya daripada Nabi Musa. Hati-hati. Kalau kamu hidup di zamannya Nabi Muhammad, bisa jadi kamu akan menganggap Abu Lahab, Abu Jahal lebih mulia daripada Nabi Muhammad, karena memang secara harta kekayaan Abu Lahab, Abu Jahal lebih kaya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Nyatanya tidak demikian. Ngelihat orang pinter, tuh orang ya ilmunya mah banyak tapi ngomongnya doang. Ustazah tuh hafal hadis berapa banyak tapi bisa ngomongnya doang. Prakteknya mah kurang. Ada aja. Tahu dari mana? Pasang CCTV apa di rumah ustazahnya? Pasang di CCTV apa di rumah kiainya, di rumah ustadznya? Tidak tahukah kamu 2 rakaat dari orang alim lebih Allah sukai daripada 200 rakaat daripada orang awam? Hati-hati, jangan pernah berkata hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang berilmu, apalagi jika dia adalah orang yang menyampaikan ilmu sebagai ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat orang alim aja bisa begitu, apalagi kalau dia ngelihat orang bodoh gitu. Ya, ini nih yang katanya Nabi calon penghuni neraka, kebanyakan orang bodoh nih, dia nih ibadah kagak ngerti, sholat nggak paham, nih dia nih calon-calon penghuni neraka. Terus kamu ngelihat dirimu calon penghuni surga gitu. Hati-hati sama kesombongan, teman-teman serius sekalian. Ngelihat orang lebih tua, dia merasa diri lebih baik. Ngelihat yang lebih muda, dia merasa lebih baik. Melihat yang miskin, dia merasa lebih baik. Ngelihat orang yang kaya, apalagi kaya bener ya, ngepet di mana nih ya? Korupsi nih kayaknya nih. Subhanallah, subhanallah. Terus kamu mau merasa lebih hina tuh dari siapa? Ngelihat orang alim dibilangnya begitu, ngelihat orang bodoh dibilangnya begitu. Ngelihat ahli ibadah, ada orang baca Quran, ibadah benar gitu, dia bilangnya palingan ria. Tuh dia ibadah kayak begitu cuman biar kelihatan orang kayak orang soleh gitu. Padahal aslinya mah hatinya lain, tuh hatinya lain. Urusan apa kamu sama hati orang? Ngelihat ahli ibadah kayak gitu, apalagi ngelihat ahli maksiat. Ya Allah, tuh neraka kirim salam kali sama dia. Maksiat aja. Ini kesombongan, teman-teman. Tingkat paling berbahaya dari penyakit hati. Yang kita benar-benar minta, saya benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hilangkan rasa ini dari dalam hati saya ya Allah. Hilangkan rasa ini dari dalam hati saya. Begitu mudahnya, betapa mudahnya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Gampang banget tuh perasaan masuk dalam hati kita. Betul Bu? Ibu ngelihat perempuan pakaiannya terbuka gitu, gimana perasaan hati ibu? Kayak ngerasa kayak yang
Ya biar kayak gimana ya Ustazah, biar kata gimana gitu kan. Yang lebih mirip bidadari kan tetap saya. Ya ini keadaannya kayak begitu tuh Ustazah, gimana coba? Nih Bu, saya kasih tahu. Gimana caranya berpikir agar melihat orang lain selalu memungkinkanmu untuk melihat dia lebih baik daripada dirimu. Bu, Allah tidak pernah memberi jaminan padamu atas surgamu. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang udah datang malaikat Jibril ngasih tahu, dah tenang kamu masuk surga udah pasti? Ada? Siapa di antara kita yang pernah bermimpi Nabi Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad berkata, tenanglah kamu ada di belakangku. Siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa kelak nanti saat melewati jembatan kakimu akan ditetapkan Allah hingga tidak tergelincir dan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab? Siapa di antara kita yang bahkan dapat memastikan di saat ajal datang menjemputnya dia mati dalam husnul khatimah? Siapa di antaramu yang bisa memastikan dirimu mendapatkan kemuliaan semacam itu? Bukankah kamu, saya, kita semua adalah orang-orang yang berada dalam keraguan? Apakah kiranya Allah ridho kepada kita ataukah Allah murka kepada kita? Bukankah selagi belum ruh keluar dan melihat tempat kembali kita adalah surga, bukankah selama waktu itu kita masih belum nyata keadaan kita masih belum jelas keadaan kita? Akankah ditetapkan dalam jalan taat ataukah kita diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dibiarkan dalam keadaan maksiat? Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa di saat ajal datang menjemputnya, yang keluar dari lisannya adalah kalimat La ilaha illallah? Siapa di antara kita yang dapat memastikannya? Saya, kamu, kita semua sama-sama mahkumin, sama-sama yang diberi putusan. Hakim tertingginya hanya satu, namanya Allah, yang telah mengatakan tentang dirinya, alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Bu, Dek, Allah tuh nggak pernah wajib memasukkan kita ke dalam surga. Ini saya serem sih kalau lihat ini. Serem saya kalau ingat ini. Allah nggak pernah wajib memasukkan Halimah Ali terus dalam surga. Dan Allah bisa, kuasa untuk memasukkan saya ke dalam neraka. Sama, kamu juga gitu. Allah tidak wajib memasukkanmu ke dalam surga. Allah bisa, kuasa memasukkanmu ke dalam neraka dan membuatmu menderita sehabis-habisnya atau bahkan selama-lamanya. Bisa apa kamu? Bisa apa kita? Kalau Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang dihabis-habiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siksanya, bisa apa kita?
sebagaimana manusia, orang-orang lain yang kamu lihat dia sekarang berbuat maksiat, yang kamu lihat saat ini berbuat dosa, meninggalkan ibadah, pakaiannya terbuka atau apapun aja dari jenis kesalahan yang kamu lihat ada dalam diri mereka, bisa saja jika Allah kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Apa bisanya kamu? Kalau Allah mau memasukkan dia ke dalam surga, kamu bisa apa? Kalau Allah memasukkan dia ke dalam surga, kamu bisa apa? Tuh yang kamu lihat, perempuan yang tiap malam dianterin sama orang laki-laki yang beda-beda. Kamu bilang, ih, murahan sekali. Bisa jadi kalau Allah ingin memasukkannya ke dalam surga, kamu bisa apa? Terus yang kamu lihat dirimu itu udah sholat, udah ibadah, kalau Allah nggak mau memasukkanmu ke dalam surga, kamu bisa apa? Karena ya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan, innalillah sifah, Allah subhanahu wa ta'ala punya satu sifat, namanya la yubali, Allah tidak peduli. Jika Allah hendak menyayangi seorang hamba, Allah akan memuliakan dia meskipun masa lalunya bergelimang dosa. Allah kalau ingin memuliakan seorang hamba, dinaikkannya derajat hamba tersebut meskipun sebelumnya maksiat demi maksiat dia lakukan di atas muka bumi ini. Jika Allah menghendaki untuk menyayanginya, Allah dengan mudah menaikkan derajat orang tersebut di sisi Allah. Allah tidak peduli. Pun demikian, kamu udah tahajud, kamu udah ibadah, kamu udah ngerjain taat, kalau Allah murka kepadamu, Allah nggak peduli sama apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Allah nggak suka sama satu perbuatan kamu, kemudian seluruh amal perbuatan kamu, kebaikan-kebaikannya Allah gugurkan. Allah tidak peduli itu. Makanya hati-hati sama sifat sombong. Tiap kali ngerasa diri, saya dong, tanyakan pada dirimu, memang siapa saya? Saya hanyalah seorang hamba yang jika Allah berkenan, jika Allah menghendaki melemparkan saya ke dalam neraka, saya tak akan mampu berbuat apa-apa. Jika Allah menghendaki untuk memurkai saya tidak dapat berbuat apa-apa. Allah tidak peduli kamu mau anak siapa kek. Allah nggak peduli kamu mau sekolahnya di mana kek. Allah nggak peduli mau kamu udah bolak-balik pergi haji umroh kek. Kalau Allah nggak suka, kamu bisa bilang apa? Allah murka, kita bisa bilang apa? Terus ingat-ingat itu dalam hatimu. Terus sampaikan itu dalam jiwamu. Mudah-mudahan dapat jadi obat dari kesombongan kita selama ini. Insya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dulu ada satu Hawari. Hawari itu kayak sahabat buat Nabi Muhammad. Ini punyanya Sayyidina Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa. Jadi kalau orang dekat sama Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi, namanya kan sahabat Nabi.
Kalau sahabatnya Nabi Isa namanya Hawari, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, qalal hawariyuna nahnu ansarullah, itu ya, Hawari. Ada Hawari, jadi Hawari sahabatnya Nabi Isa, dekat sama Nabi Isa, sampai sama Allah karena dia dekat sama Nabi Isa, senang khidmat, senang taat sama Nabi Isa, Allah kasih kemuliaan. Kalau dia jalan ada awan naungin dia. Ini teman-teman, kamu kalau dengar kemuliaan-kemuliaan semacam ini, jangan pernah doa minta dikasih kayak begitu. Nggak, ini saya serius, jangan ketawa. Saya serius nih ya. Kalau kamu dengar ada orang bisa tahu isi hati manusia, kamu jangan, ya Allah kasih dong saya kayak gitu ya Allah. Jangan. Kenapa gitu? Nah, kamu tuh nggak ada awan naungin di atas kamu aja, kamu bisa sombong. Gimana kalau jalan kemana-mana dinaungin awan? Kamu nggak tahu isi hati orang aja, kamu gampang mau suudzon sama orang lain. Gimana kalau kamu dikasih lihat isi hati orang? Makanya kalau saya sih, saya doa minta sama Allah, ya Allah, jangan sampaikan kepada saya selain kebaikan orang-orang ya Allah. Karena saya cukup sulit untuk menjaga hati agar tetap husnudzon, berbaik sangka. Jauh lebih mudah bagi saya agar tidak mendengar keburukan-keburukan tentang orang lain disampaikan kepada saya. Yang buruk-buruk dari orang jangan sampai dan nyampe ke telinga saya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Hawari ini, sahabat Nabi Isa ini, kemana jalan awan naungin di atas dia. Satu hari dia lagi jalan di sebuah perkampungan, kemudian di ujung perkampungan tersebut ada gurun pasir. Saat melewati itu, dia sambil awan naungin di atasnya, dan dia jalan dalam keadaan terhormat, bajunya putih, pecinya putih, mukanya bercahaya, asar dari ibadah, asar dari zikir, bekas-bekas zikir kelihatan, bekas-bekas wudhu kelihatan dari wajahnya, dari tubuhnya, cahaya ibadah. Dia lagi jalan seperti itu, dia ngelewatin orang baru habis mabuk. Ini diceritakan Imam Ghazali, kalau saya nggak salah ingat ada di Minhajul Abidin. Dia pun ketika ngelewatin orang ini, orang mabuk, baru habis mabuk, kayak malam-malam tuh mabuk, terus tergeletak gitu aja di jalan. Badannya kotor, bau mulutnya busuk, mukanya kotor, badannya bau, dia dalam keadaan terhina di tanah. Orang ini ketika lewat, dia menjauh, bukan karena takut dipukul. Orang mabok kan namanya mabok, ya enggak gitu, tapi dia ngelihatnya, ih ahli maksiat, ih neraka nih orang ini nih, ahli maksiat bener-bener nih, ih jangan sampai dosa-dosa dia ntar nularin saya nih kan ahli taat, jalan deket-deket, jangan deket-deket nih, ntar saya kecipratan nih, kecipratan dosanya, kecipratan maksiatnya. Dia pun jalan agak jauh-jauhan gitu dari orang tersebut, menghindar. Si orang mabuk tadi ini, dia kebangun gitu kan beberapa saat sebelum orang tadi lewat. Dia liatin dirinya, pusing kepalanya, bau badannya, lapar perutnya, pada sakit semua. Dia kemudian mikir, hidup gak enak banget ya. Emang nih kalau maksiat sama Allah nih kayak gini nih.
hidupnya nggak enak. Gara-gara jauh dari Allah nih kali ini ya. Nggak enak banget hidup saya nih. Kotor, terhina, lapar. Nggak lama dia lihat orang tadi lewat di samping dia tuh. Dia bilang, tuh ahli taat, mukanya berseri-seri, badannya bersih, jalan dalam keadaan terhormat, awan pula naungin di atas dia. Enaknya jadi ahli taat kepada Allah. Saya nih jadi ahli maksiat, hinanya hidup saya. Dia kemudian duduk. Dia bilang, ya Allah, kalau saya balik kepadamu, Engkau terima enggak ya Allah? Terima kan ya Allah? Saya mau hidup taat aja ke jalanmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya, jadikan saya ahli taat kepadamu ya Allah. Dia kemudian berdiri. Saya pengen ibadah kepadamu ya Allah. Dia mikir, ibadah apa yang paling dekat? Ya udah dah, dia menapaki tapakan-tapakan orang soleh yang ada di hadapan dia. Dia ikutin jalannya, dipas-pasin sama dia langkahannya orang tersebut. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan orang itu soleh yang ada di hadapan saya juga minta dong ya Allah, dijadikan orang soleh seperti dia ya Allah. Sebagaimana Engkau memandangnya dengan pandangan penuh keridhaan-Mu ya Allah, pandang saya juga dengan pandangan keridhaan-Mu ya Allah. Muliain saya ya Allah, dunia akhirat, dosa-dosa saya ya Allah. Dia jalan ngikutin langkahannya orang soleh tadi, Hawari tadi itu. Si Hawari noleh ke belakang, lah ngapain dia ngikutin saya? Ih, dia ngikutin saya nih kan, ntar saya ketularan sama dosa-dosanya, ntar saya jadi akhirnya jadi orang kayak dia juga. Ih, amit-amit, amit-amit. Ngapain situ orang ngikutin saya? Dia terus mempercepat langkahnya. Fa'auhallahu ila Nabi Allah Isa bin Maryam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa bin Maryam. Nggak lama sudah beberapa perjalanan, berapa ratus meter perjalanan, ada Nabi Isa menunggu mereka berdua. Kata Nabi Isa, Allah telah mewahyukan kepada saya, kamu wahai peminum ahli maksiat, akan tetapi kamu datang pada Allah dengan bertaubat dan hatimu bersih, sehingga kamu bisa memikirkan kebaikan orang yang ada di hadapan kamu. Kamu berharap mendapatkan berkah dari Hawari sahabatku ini. Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu itu. Nabi Isa kemudian bilang pada sahabatnya, dan kamu bahkan awan menaungimu setiap kali kamu berjalan, tapi hati kamu tidak mampu kamu jaga dari kesombongan. Kamu merasa diri lebih baik dari laki-laki pemabuk ini, padahal dia telah kembali ke jalan Allah. Allah telah mewahyukan kepadaku bahwasanya Allah telah menggugurkan semua kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala kamu. Sekarang kamu sama dia sama-sama berada di titik nol. Mulailah langkah perjalanan menuju Allah. Sejak Nabi Isa bilang kayak begitu, awannya pindah ke pemabuk yang tadi ada di sampingnya. Allah, Bu, nggak peduli. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Ada orang ahli maksiat kayak gimana, Allah mau tinggiin, Allah nggak peduli. Allah, Bu, makanya jangan pernah gampang-gampang menghakimi siapapun. Kamu kalau pingin menghakimi,
hakimilah dirimu sendiri, introspeksilah dirimu sendiri, fahamilah bahwa sampai dengan umur setua ini Allah belum memberikan jaminan apa-apa mengenai akhirat kita. Maka bukankah sebaiknya yang sedang diuji ini berhati-hati? Hati-hati, terutama dalam urusan menjaga hati. Itu penyakit hati berbahaya, namanya kesombongan. Ada lagi disebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, penyakit hati yang juga nggak kalah berbahayanya, namanya hasad. Apa itu hasad? Iri dengki. Apa tuh iri dengki? Nih gampangannya, seneng lihat orang lain susah, susah lihat orang lain seneng. Itu hasad. Dan ini juga, jangan kamu ngerasa saya emang nggak punya, aman, saya mah bebas, nggak ada, saya sih nggak pernah iri sama orang lain, nggak pernah iri sama orang lain. Tapi tetangga sebelah ninggiin bangunan, dia naik darah, nggak hasut dari mana? Tetangganya beli mobil, dianya dijemput ambulan. Ada anak tetangganya dilamar bolak-balik, sementara anaknya sendiri udah masuk umur tapi belum datang-datang juga jodohnya. Hatinya kalang kabut, mikir nih jangan-jangan dia guna-guna. Hatimu berpenyakit, segeralah orang lain dapat, namanya iri dengki. Kalau ada orang lain dapat senang, ikut senang aja juga. Kalau ada orang lain dapat susah, ikut susah juga aja. Kenapa? Sebab kata Nabi Muhammad, badan kita ini satu. Orang mukmin itu badannya satu. Kalau ada orang mukmin sakit, orang mukmin lainnya akan ikut merasakan kesakitannya. Bu, nih sekarang lagi masa-masanya Palestina mendapatkan keboliman semacam itu, tentu kita sakit, hati kita sakit melihatnya. Tapi jangan yang jauh-jauh kamu sayangin, yang deket-deket pas giliran dapat kesusahan, ya emang dia mah kayak gitu tuh orangnya. Ada tetangga perempuan kecelakaan, ketabrakan mobil, dia mah kayak gitu, emang nggak nurut melakinya, pantes. Yang jauh-jauh dapat kemalangan bisa kamu sayangin, kenapa yang di dekat-dekat kamu malah kamu syukurin? Hatimu jangan biarkan ia dipenuhi dengan hasad, dengan rasa iri dan dengki. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Tapi gimana ya Ustazah, ada tuh orang yang hati saya tuh kayak nggak pernah biasa aja gitu. Kalau yang lain sih nggak apa-apa nih, tapi kalau sama dia tuh emang kayaknya dianya juga emang suka kayak gitu sama saya Ustazah. Jadi saya juga akhirnya kayak gitu sama dia juga tuh. Saya pokoknya kalau dia dapat kesenangan saya kesel aja gitu. Kesel aja saya Ustazah. Gimana cara ngobatinnya? Kamu harus tahu dulu bahwa itu sesuatu hal yang sangat merusak agamamu. Al-hasad haliqatuddin. Kata Nabi Muhammad, sifat hasad itu adalah pencukur agama. Kayak rambut nih gondrong, kena cukur langsung botak. Iman kamu, agama kamu kayak begitu.
Katanya Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Hasud makanin kebaikan kayak api memakan kayu bakar. Kamu ibadah sehari, kena hasud sekali, habis ibadahmu sehari itu. Bahkan kadang-kadang ibadah seminggu, habis kena hasud sekali. Kadang-kadang ibadah sebulan, habis kena hasud sekali. Bahkan kadang-kadang ibadah setahun, habis kena hasud sekali. Bahkan kadang-kadang ibadah seumur hidup, habis sama sekali karena termakan oleh rasa hasud yang menggerogoti dalam hati seseorang. Hati-hati sama sifat hasud. Jangan hasud. Sama-sama belajarnya, tapi yang ini sukses, yang kamu kurang sukses, ya nggak apa-apa. Sama-sama buka usahanya, yang dia maju, yang kamu enggak, ya nggak apa-apa. Bu, Allah yang ngasih rezeki buat semua orang, Allah yang paling tahu. Apalagi kalau kamu ngerasa, ya Allah, dulu waktu toko saya sendirian, toko saya laku ya Allah. Giliran tetangga toko juga, dia yang lebih laku ya Allah, bangkrutkanlah toko dia ya Allah. Kamu zalim dengan kamu punya sifat hasud. Kamu merasanya malah diri kamu yang terzalimi. Nah ini kan namanya musang berbulu dong. Gimana mau Allah sayang kalau kayak begitu? Jadi kamu harus ngerasa dulu bahwa itu adalah penyakit. Tiap kali datang kebencian, datang rasa iri, datang sifat hasud nih dalam hati, menangislah kepada Allah. Ini dikasih tahu sama Imamul Haddad obatnya. Yuk bebaskan dirimu. Saya udah kasih tahu tadi obatnya sifat sombong. Dengan kamu berpikir Allah nggak wajib memasukkanmu ke dalam surga, Allah kuasa memasukkanmu ke dalam neraka. Allah juga nggak wajib masukin orang ke dalam neraka. Allah bisa saja memasukkan dia yang paling pendosa sekalipun ke dalam surga. Tuh kalau kamu ingetin terus, agak berkurang kesombongan kamu. Tenang teman-teman, saya ngasih tahu kamu obatnya karena saya penyakitan sama kamu. Jadi saya ngerti gimana cara buat ngobatin penyakit-penyakit dalam diri saya ini. Saya sampaikan kepadamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menceritakan, kalau nggak salah Bidayatul Hidayah, diceritakan tentang gimana caranya ngobatin sifat hasud. Ya, kita akan berhenti sejenak, mau adzan, nanti habis selesai adzan kita lanjutkan kembali. Doa waktu adzan mustajab, kita doa banyak-banyak agar Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita. La ilaha illallah, alhamdulillahil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah
wassalatil qa'imah hati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syaraf wad darajatil aliyah rafi'a ba'atul maqam al-mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufni wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan obat penyakit hasud. Kalau kamu merasa diri kamu nih dikuasai sama sifat rasa hasud, biasanya ya maaf, biasanya tuh kalau ibu rumah tangga hasudnya juga sama ibu rumah tangga. Biasanya penjahit hasudnya juga masih sama penjahit. Biasanya maaf, pejabat hasudnya juga masih sama pejabat. Biasanya kalau maaf nih ya, biasanya kalau ustazah hasudnya juga sama ustazah. Makanya hati-hati nih sama sifat ini nih, hati-hati bener-bener. Perempuan biasanya hasudnya juga sama perempuan. Istri biasanya juga hasudnya sama istri-istri yang lain gitu, kayak seneng gitu kan. Kenapa kok saya nih jadi istri kok kayak menderita gitu. Akhirnya hasud, ada istri yang lain dapat hadiah. Mudah-mudahan suaminya nggak lagi sayang sama dia. Hati-hati. Ini juga nih Bu nih, kalau ibu-ibu kalau dapat kenikmatan nggak selalu harus ibu taruh di media sosial. Ibu baru habis ditransfer sama suaminya di foto. Terima kasih Beb. Semoga rezekinya melimpah ruah. Habis itu taruh di bawahnya rezeki istri solehah. Akhirnya, nah ini yang iri ini kasih tahu nih penyakit atau obatnya sama Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kamu dilanda dengan perasaan iri sama orang tersebut saat kamu sujud, terutamanya saat sholat malam, terutamanya kamu bilang, minta sama Allah dalam hatimu, ya Allah tambahkan rezeki orang itu, ya Allah tambahkan kekayaannya, ya Allah tambahkan terus kekayaannya, ya Allah. Tuh hati kayak nggak terima, dia dikasih segitu aja kita udah kesel, apalagi ditambahin. Tapi Bu, obat semakin pahit biasanya semakin mujarab. Tambahin, kamu punya teman padahal kamu lebih cakep, kamu lebih pinter masak, kamu lebih pinter menservis suamimu misalnya. Kamu punya teman dia nggak lebih cantik darimu, nggak lebih pinter masak darimu, tapi suaminya sayang banget sama dia. Kamu punya suami, udah segala macam hal kamu lakukan, suamimu marah aja terus, kayak lihat di dahi kamu tuh ada tulisan
Kamu iri aja ngelihat dia tuh. Tuh orang cakep kagak. Nyuguhin sama suaminya beli GoFood. Tapi suaminya sayang banget sih sama dia. Kesel banget kamu. Rasanya kamu kayak kepengen gitu biar dia tuh nggak lagi disayangin sama suami dia gitu. Kalau kamu ngerasa kayak gitu saat kamu sujud, kamu doain, ya Allah tambahkanlah rasa sayang suaminya kepada dia ya Allah. Tuh hati berat banget Bu, saya udah pernah nyoba. Tapi kan emang ya, dokter itu yang bisa ngobatin yang pernah punya sakit yang sama. Jadi insya Allah jadi obat buat semuanya. Coba kerjain, coba kerjain, coba kerjain. Tiap kali rasa benci dalam hatimu menguasaimu, doakan orang tersebut biar dapat segala kebaikan, dapat segala kebaikan, dapat segala kebaikan. Dan saya ngelihat orang nggak belajar tapi cerdas banget sih. Hati saya rasanya yang saya harus belajar banyak nih biar bisa ngerti gitu kan. Saat saya lagi sujud saya doain, ya Allah tambahkan kecerdasannya ya Allah, tambahkan ilmunya ya Allah, bukakan padanya ilmu ladunimu ya Allah. Pelan-pelan rasanya jadi hilang, pelan-pelan rasanya jadi hilang. Malah kalau kamu bisa lagi deketin, datengin orang itu. Hati nih rasanya, kita kan kalau lagi sebel sama orang, Bu jangan kata kita suruh deketin, ngeliatin mukanya aja ogah. Betul. Sebut namanya aja. Si itu siapa? Si itu. Sampai nyebut namanya aja nggak mau. Nih obatnya nih, kalau kamu lagi sebel sama orang, benci sama orang, hasut sama orang, datengin, salamin, pelukin, bilang sama dia, saya sayang sama kamu. Hilang, setannya hilang, setannya hilang, percaya saya setannya hilang. Obat tuh emang berawanan, Bu. Ini saya lagi nggak bercanda loh ini. Serius, saya sangat serius. Masalah sama kita semuanya nih, penyakit-penyakit diri kita nih. Katanya membebaskan diri dari penyakit hati. Ini saya kasih tahu obat-obatnya ya, obat-obat buat hati kita ini. Ibu-ibu sekalian, jadi kalau lagi sebel sama suaminya, minta maaf, deketin, puji dia, enek-enek deh, tapi kerjain aja. Iya, kerjain. Biar setannya nggak kelamaan menguasai dirimu itu. Biar setannya nggak kelamaan menguasai diri kita. Insya Allah. Terakhir saya mau sampaikan, karena udah sore ya Bu ya. Terakhir saya mau sampaikan, hati kita ini Bu, biar bagus perlu cahaya. Perlu cahaya. Ini ruangan nih kelihatan bagus, bahkan muka orang kelihatan bagus karena ada cahaya. Kalau gelap mah nggak kelihatan apa-apa. Betul gak? Nih bunga-bunga nih kelihatan cakep karena ada cahaya, ibu-ibu sekalian. Ini backdrop kelihatan, semuanya kelihatan karena ada cahaya. Begitu nggak ada cahaya sama sekali, udah semuanya gelap aja, nggak kelihatan yang mana yang hidungnya mancung, yang mana yang alisnya disulam, yang mana nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Ibu-ibu sekalian, hati juga biar indahnya kelihatan, biar cakepnya hatimu kelihatan, biar cakepnya iman dalam dirimu kelihatan, harus ada cahayanya. Iman tuh cakep Bu, keyakinan kita kepada Allah tuh cakep, Islam kita ini bikin kita cakep hatinya, cuman seringkali nggak kelihatan karena nggak ada cahaya. Ibu saya kasih tahu cahayanya hati Bu, cahayanya hati itu Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah
cahaya bagi langit dan bumi. Kamu kalau kepengen hatimu bercahaya, taruh Allah dalam hatimu. Ingat terus sama Allah. Ingat terus kamu hamba Allah, Allah Tuhan kamu. Ingat terus Allah lagi liatin kamu dimanapun kamu berada. Allah yang punya kuasa. Allah, Allah, Allah. Allahu nadhiri, Allah lihat saya. Allahu syahidi, Allah mengawasi saya. Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu qaribun minni, Allah dekat dengan saya. Terus ingetin diri, terus ingetin diri. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu. Allah manta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Fa ana abduk, maka aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada dalam perjanjian dan berusaha taat kepadamu semampu aku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, Engkau selalu datang padaku dengan membawa kenikmatan-kenikmatan yang tak terbilang. Wa abu'u bidambi, sementara aku datang padamu dengan kemaksiatan dan dosa-dosa yang tak henti-hentinya. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, sesungguhnya tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, jadi cahaya. Dan yang terakhir, kalau pengen hatimu bercahaya, dekati manusia yang dikasih Allah cahaya paling berkilau, namanya Sayyiduna Muhammad. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang paling berkilau hatinya, yang paling mulia akhlaknya, yang dapat mengatur jiwanya, selalu adalah